Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini hari Rabu tanggal 21 Desember 2022. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market Euro USD, GBP USD, dan USD Jepang Yen. Seperti apa dari ketiga market saat ini, langsung aja kita lihat di chart. Dan kalau kita perhatikan, tren besar untuk Euro USD ini masih dalam tekanan buyer ya, masih dalam dorongan buyer. Dan tentunya kalau kita perhatikan pembentukan candle di hari Selasa kemarin membentuk candle long legs doji ya, artinya memang terlihat ekor panjang dari bawah ke atas dan atas ke bawah. Ini menunjukkan potensi bahwasanya buyer ini memiliki kekuatan yang seimbang. Jadi buyer dan seller ini saling menekan ya kalau kita perhatikan. Tapi secara keseluruhan dari progres minggu kemarin ya, terjadinya high weekly di 1.07363 menjadikan titik high tertinggi di minggu kemarin, dan tentunya pembentukan bearish engulfing sampai dengan candle turun ya, khususnya di hari Jumat terakhir kemarin, mulai sampai dengan saat ini ya, dari hari Senin dan Selasa ini terjadi tekanan buyer meskipun terlihat pergerakannya sangat compression sekali ya, atau bergerak terbatas. Dan posisinya pun sampai dengan saat ini masih terlihat bergerak konsolidasi atau membentuk buyer dan seller ini memiliki kekuatannya yang seimbang gitu. Jadi membentuk area ranging atau konsolidasi dan terbatas tentunya ya, baik area support ataupun area resisten. Oke, sekarang coba kita lihat apakah seberapa lama ya pergerakan Euro USD ini masih bergerak seperti ini. Tentunya kalau kita perhatikan ya, dampak daripada suku bunga The Fed ya yang terakhir memang mendorong indeks dolar ini terjadi penurunan yang cukup signifikan dari sikap terakhir hawkish ya dari Jeremy Powell sendiri. Untuk melihat nantinya ya, khususnya di tahun depan, apakah masih bersifat hawkish yang seharusnya memang secara analisa teknikal untuk Euro USD ini terjadi kenaikan yang berkelanjutan, harusnya seperti itu. Tapi memang tertahan dari posisinya sampai dengan saat ini masih bergerak di area trendline ya yang warna kuning, serta posisi pun terakhir di hari kemarin ada bullish engulfing ya, yang menunjukkan potensi bahwasanya hari ini ya ini mencoba untuk bergerak naik ya. Lebih tepatnya akan menguji area-area yang menjadi titik resisten terdekatnya daripada pergerakan Euro USD itu sendiri. Di time frame 4 jam di akhir penutupan pun masih bergerak terbatas, tidak ada perubahan yang cukup signifikan ya. Secara pergerakannya memang saat ini kurang begitu agresif ya kalau kita perhatikan, meskipun kalau kita lihat ada titik area support yang kemarin kita tandain. Pagi itu sempat terjadi kenaikan, terus kemudian terjadi penurunan ya, sampai dengan memasuki sesi Eropa terjadi kenaikan impulsif bullish yang cukup kuat ya, pasca setelah rilisnya Bank of Japan ya, dimana mempertahankan tingkat suku bunganya minus 0,1%. Sempat mendapatkan reaksi ya dari Euro USD, terjadi kenaikan, tapi setelah itu terjadi penurunan impulsif bearish dan terjadi impulsif bullish berikutnya memakan daripada candle warna merah. Dan sampai saat ini memang belum terjadi break di bawah area support ya, menandakan memang area support ini menjadi strong atau kuat sampai dengan saat ini. Oke, kalau kita perhatikan dari jam 6 pagi tadi ya, nanti sampai jam 9 siang, kalau candle ini berhasil menutup candle warna hijau, lebih tepatnya seperti itu ya, area terdekatnya yang akan menjadi titik uji adalah support di sini ya, 1.05948. Oke, sekarang coba kita lihat di time frame 1 jam untuk Euro USD. Di time frame 1 jam ya lebih terlihat jelas ya, swingnya di sini membentuk sebuah area sideways atau konsolidasi. Ya intinya sih kalau kita melihat dengan pergerakan seperti ini, tinggal pantau aja wilayah ini yang menjadi titik banyak sekali penolakan di area sini. Yang pertama di sini menjadi area resisten terdekatnya, sebentar. Ini menjadi area resisten. Kemudian
yang area supportnya di sini. Ini ada area support. Perhatikan di sini ada area support. Jadi ada dua area, akan saya tandain dulu. Nah, ini area supportnya. Maka dari sini teman-teman perhatikan aja, selama pergerakan daripada Euro USD masih bergerak di kisaran antara resisten dan support, ya kalau kita mau main transaksi ya, scalpingan ya, sell di resisten, buy di support, intinya di situ. Untuk range-nya lumayan, ya tidak terlalu besar juga, tapi oke lah kalau untuk kita buat scalpingan masih worth it ya, dengan pengambilan 20 sampai dengan 30 pips ya targetnya. Dan kalau posisi seperti ini, skenario saya tentunya teman-teman pasti bisa menebak antara dia akan bergerak turun ya seperti ini, area support, kemudian dia bergerak naik, area resisten, area support. Biasanya kalau terjadi pergerakan seperti ini ya, saya lebih suka turunkan di time frame antara 15 menit. Ya, 15 menit akan memberikan respon atau informasi yang kuat. Contohnya seperti ini, saya turunkan dulu. Intinya gini ya, strateginya memanfaatkan kondisi pergerakan sideways ataupun konsolidasi dengan range yang cukup besar menurut saya ya. Ini pastikan aja kalau sudah mendekati area-area support sampai dengan maksimal low terakhir seperti ini, ada nggak pembentukan bullish engulfing, bullish pin bar, intinya seperti itu. Kalau di atas ini ya bearish engulfing, bearish pin bar, intinya di situ aja. Anda bisa lihat tuh ya, di hari kemarin aja ini jelas konfirmasi ya, kenaikan, ada impulsive bearish, kemudian ada dragonfly dikonfirmasi oleh impulsive bullish. Udah pasti naik, buy, stop loss di bawah, naik tuh ya kan. Target minimal 50% aja ya, kurang lebih di pembukaan hari ini lah, di 1.06219. Ininya di situ ya. Nah, ini ada konfirmasi lagi ya kan, impulsive bullish, kemudian long legs doji, konfirmasi candle warna merah, sell di sini, stop loss di atas, target sampai area support. Udah gitu aja ya. Nah, ini juga ada konfirmasi ya, impulsive bullish ya, kemudian candle warna merah, mother bar, inside bar, 3 inside down, turun ya. Ininya di situ. Terus kemudian coba lihat di sini. Nah, ini juga sama ya, 3 inside up ya, target hanya 50%, candle semakin lama semakin mengecil, sell di sini atau TP di sini. Dan ini juga sama ya kan. Ada candle hijau, candle merah, konfirmasi, ini kuat banget ya kan. Tinggal tunggu 50% turun. Ini bullish engulfing udah jelas ya. Buy di sini udah TP-nya tinggi banget tuh. Ya. Jadi itu sih saran saya buat teman-teman semua kalau mau transaksi di Euro USD dengan posisi pergerakan sideways seperti ini ya, bisa lakukan buy di area support, sell di area resisten ya, dan dengan konfirmasi pattern terbentuk baik single pattern, double pattern atau triple pattern. Mungkin itu saran saya ya. Oke, tapi tetap jangan lupa pasang stop loss ya, karena ketika dia sudah breakout area resisten, impulsif bullish contohnya ya, dia akan bergerak naik. Tapi kalau dia begitu juga dengan kebalikannya, kalau breakout impulsif bearish maka dia akan bergerak turun. Oke, kita akan berlanjut di market berikutnya, GBP USD. Coba kita lihat di time frame daily. Untuk GBP USD ini sedikit ada perbedaan ya dengan Euro USD. Secara keseluruhan tren memang kecenderungannya adalah naik ya. Tapi teman-teman perhatikan ya, area yang sudah kita gambarkan jauh-jauh hari ke belakang. Di sini ada 50% daripada pergerakan channel di GBP USD ini ya. Dari garis trendline bawah dan trendline atas, di sini ada 50% yang beberapa hari ke belakang dari bulan November itu bergerak hanya berkisaran di atas area ini. Dan tentunya di minggu kemarin setelah pembentukan high weekly ya 1.24465, di sini ada impulsive bearish yang cukup kuat pendorongannya ya, memakan daripada candle warna hijau, dan setelah itu sampai dengan posisi saat ini masih bergerak konsolidasi atau sideways terbatas baik area resisten dan area support ya. Di sini masih bergerak ranging. Jadi kalau kita perhatikan ya, dengan adanya ini drop base, besar kemungkinan dan terjadi drop dengan target order block di time frame 1 jam.
yaitu di 1.19.002 sampai dengan 1.19.656, dan tentunya harus break di bawah area 50% 1.20.527. Oke, coba kita lihat dulu di time frame 4 jam apa yang bisa kita dapatkan untuk informasinya. Nah, ini udah kita tandain di hari kemarin ya. Oke, analisa di kemarin. Ini gambarnya. Ini masih membentuk sebuah area sideways ya, seperti ini yang titik-titik putih ya. Tidak ada perubahan, maka menurut saya skenarionya sampai dengan saat ini masih sama ya. Saya nggak akan merubah karena posisinya juga bergerak ranging ya, jadi seperti ini. Dan skenario berikutnya juga yang garis merah ini ya tetap, karena jika mana area ini di breakout area key support ya, maka ya kecenderungannya akan bergerak turun. Intinya di situ. Kalau area level psikologi terdekatnya di breakout, maka dia akan bergerak naik ya. Skenarionya masih sama, tidak ada perubahan. Coba kita turunkan dulu time frame 1 jam. Nah, di time frame 1 jam juga sama ya. Sampai dengan pembukaan sesi Asia pun masih bergerak sideways nih ya, masih membentuk pola mencari area yang dimana yang akan dituju, baik area level psikologi atau area key supportnya atau low weekly. Belum ada perubahan, skenario masih sama strateginya ya. Tinggal lihat kalau mau buy ya area support, kalau mau sell area level psikologi. Tapi tetap hati-hati kalau ada pembentukan pattern seperti ini, single pattern, ada bearish pin bar, boleh nih sell di sini. Target sampai dengan area low weekly. Tapi kalau impulsif bullish hati-hati, apalagi close di atas 1.22.244, maka dia akan dipastikan naik menuju area resisten. Oh ya, ada satu lagi, ini ada saya tandain ya time frame 1 jam. Di area supply di sini ya, saya melihat ada posisi order block ya, saya tandain dulu. Ini ada area order block di time frame 1 jam. Ya, semoga area ini juga bisa dijadikan acuan nantinya ya, baik itu progresnya yang tentunya pengambilan posisi sell di wilayah tersebut. Oke, itu area order block di time frame 1 jam ya. Oke, mungkin ini bisa saya sampaikan untuk GBP USD. Sekarang kita akan berlanjut di market USD Jepang Yen, dan kita mulai juga di time frame daily. Untuk USD Jepang Yen ya, ini kemarin ada pasca suku bunga ya, BOJ melaporkan hasilnya adalah minus 0,1%. Mempertahankan suku bunganya masih sama, tidak ada perubahan, tapi sifatnya lebih hawkish. Respon yang terjadi USD Jepangnya terjadi penurunan yang cukup signifikan ya. Ada impulsif bearish yang sangat kuat, Anda bisa lihat di time frame daily di hari kemarin, sampai menyentuh area target weekly kita, yaitu support tanggal 11 Agustus sampai 1 Agustus, yaitu di 131.757 sampai dengan 130.391. Apakah ini nanti akan terjadi retest, kemudian lanjut turun, dan tentunya impulsif bearish yang sangat kuat ini memberikan informasi dorongan hari ini kemungkinan besar akan terjadi penurunan dan break di bawah area 130.391. Coba sekarang kita turunkan dulu di time frame 4 jam. Kita lihat dulu ya time frame 4 jam. Oke, di time frame 4 jam saya melihat ada sedikit potensi terjadinya retest ya. Kenapa? Anda perhatikan di sini ada impulsif bearish ya. Kemudian di akhir penutupan time frame 4 jam itu ada bullish ya, candle bullish 50% daripada impulsif bearish, maka di sini ada mother bar, ada inside bar. Tinggal menunggu satu konfirmasi aja candle ini yang saat ini berjalan sampai pukul jam 9 siang ini, apakah break di atas daripada area ini impulsif bearish ini ya. Kalau ini break ya, saya pastikan harga akan bergerak naik. Intinya di situ aja ya. Kalau kita tandain areanya sebentar ya, ini perlu saya tandain. Kalau ini di break ya, kalau tidak di break ya tidak bakalan naik, makin akan terjadi penurunan. Maka ini wajib teman-teman perhatikan untuk yang bertransaksi di USD Jepang Yen. Oke, ini menjadi titik pantaunya ya, area tersebut ya saya tandain. Oke, nanti naiknya sampai berapa tinggal diukur 50% nya aja. Contohnya seperti ini, kita buat target sederhana ya, target sederhana aja
area 50% daripada penurunan di hari kemarin sampai dengan titik terendahnya ini. Nah, ini areanya di 134.026. Oke, ini yang kemarin udah sesuai loh, terjadi turun ya, karena saya memang memprogreskan untuk USD Jepang ini turun. Dan saat ini sesi Asia sampai sesi Eropa ya semoga aja terjadi koreksi ya, minimal 50% sampai area support ini. Oke, ini juga bisa dijadikan acuan lah, area pantau ya. Sebentar saya pasin dulu. Oke, saya akan kasih blok antara support dan area 50%. Apakah nanti di sini betul-betul ada bearish engulfing, bearish pin bar ya, 3 inside down contohnya seperti itu, maka bisa sell di wilayah tersebut dengan target penurunan yang lebih dalam. Ya, coba kita turunkan lagi di time frame 1 jam. Oke. Betul ya, posisinya ada terakhir di sini, posisi penurunan terakhir. Oke, breakout support sekarang ini become resisten, ini ganti resisten dulu. Oke, kita ganti resisten dulu. Dan ini juga ganti resisten, support become resisten. Oke. Perhatikan skenarionya seperti ini. Saya akan menunggu untuk USD Jepang Yen bisa break area ini ya, yang sudah kita tandain tadi di kisaran 132 ya, poin 1 lah ya, 132.1. Di sini breakout, maka tinggal pantau wilayah ini. Kalau nanti di sini ada bearish engulfing, bearish pin bar, maka saya akan sell, stop loss di atas, target bisa mencapai area 50%-nya. Nah, oke, ini saya ganti warna merah, artinya saya mengharapkan ada potensi penurunan. Begitu juga dengan second plan-nya ya. Kalau nanti ini impulsif bearish, close di bawah 130.391, saya akan sell, stop loss di atas, target minimal area sini. Ya. Nah, ini kondisinya untuk pergerakan USD Jepang Yen. Jadi ini yang bisa saya sampaikan ya untuk pair USD pagi hari ini menjelang siang. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.